Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubayah sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut. Jika kecil Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul, berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil. Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat seusia bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di pantai air asin. Seketika itu pulang muncul keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu merubah nasibnya. Malin, Rashid, ada apa? Apakah kamu mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di dekat sini? Iya, aku tahu kabar tersebut. Lantas ada apa? Adakah untungnya kapal itu bagi kita? Bukankah kapal itu seperti kapal lainnya yang singgah di sini? Aduh, Malin, kapal itu bisa mengubah nasib kita, Malin. Maksudmu bagaimana? Kita melamar pekerjaan di sana, mana tahu kita diterima dan menjadi orang kaya. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu, aku ingin bekerja di sana. Kalau kerja di kapal, kamu akan merantau. Ya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut merantau. Sebab aku ingin merubah nasib. Aku sudah bosan hidup miskin seperti ini. Jadi, kapan kita berangkat? Baik, bagaimana bisa bagi? Baik, tapi aku harus meminta restu kepada ibuku terlebih dahulu. Baiklah Malin, minta restulah pada ibumu. Besoknya pagi atau siang? Sekira matahari terbit. Ya, baiklah kawan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama kawan. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Malin meminta restu, Bu. Kamu mau kemana, nak? Saya mau mengubah nasib keluarga kita, Bu. Bagaimana caranya, nak? Tadi pagi saya ketemu Rashid. Dia memberitahu ada kapal besar yang bersandar di pantai dekat desa kita. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian? Malin juga tidak tega, Bu. Tapi Malin ingin keluarga kita menjadi kaya dan tidak dihina oleh tetangga terus-menerus, Bu. Baiklah, Malin. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, ibu akan merestuimu. Doa ibu akan senantiasa menyertaimu. Ibu berharap kamu akan sukses dan menjadi orang kaya. Tetapi jika sudah kaya, kamu jangan lupa pulang ya, nak. Baik, Bu. Terima kasih atas doa dan restunya ya, Bu. Malin berjanji akan pulang setelah sukses nanti. Kapan kamu akan pergi, nak? Malin akan berangkat merantau besok pagi, Bu. Secepat itukah kamu akan pergi, nak? Kamu akan pergi meninggalkan ibu sendirian? Iya, Bu.
Doakan Malin selamat dan berhasil sampai tujuan ya, Bu. Keesokan harinya dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kita sampai di tanah perantauan, kawan. Iya, Malin. Kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Bagaimana ini, kawan? Kita di sini mau kerja apa? Tidak tahu, kawan. Saya juga sudah sedang kebingungan. Apakah kalian benar-benar menginginkan pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar. Kebetulan saya sedang mencari dua pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu, kami mau, Tuan Saudagar. Nanti kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian mengikuti langkahku. Baik, Tuan Saudagar. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai air manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Ya, siapakah nama kedua orang itu? Yang mana? Yang gagah, tampan, dan rajin itu ya? Oh, yang itu. Dia bernama Malin Kundang. Oh, namanya Malin Kundang. Memang ada apa, putriku? Apa ya, saya cuma ingin tahu saja. Udah dulu ya, saya mau berberes di dapur dulu. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sampai sudah kan, Mas? Iya, Dindaku. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Dia adalah Rashid yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Benarkah demikian, Kanda? Benar, Dinda. Mari kita datang dan bantu dia. Mari, Kanda. Hai sahabatku Rashid. Oh, ternyata kamu Malin. Selamat ya, kamu sudah menjadi orang kaya. Iya sahabatku, alhamdulillah. Seandainya kamu tidak malas-malasan dulu, pasti kamu udah seperti saya sekarang. Benar ya apa yang saya katakan, kawan. Ya sudah ya, saya pamit membeli sesuatu dulu. Dan tolong terima ini, saya mengasih modal supaya usahamu makin berkembang. Terima kasih ya kawan. Iya, sama-sama. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak sematawayangnya ke dermaga. Malin, Malin. Malin Kundang, anakku tersayang. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertua? Saya ibu kandungnya Malin Kundang, nak. Bohong. Apakah kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua sepertimu? Malin, ini ibumu, nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaanmu sudah membuatmu lupa pada ibumu yang telah melahirkanmu? Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang tua dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku, menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang merawat dan melahirkannya.
Sesungguhnya anakku telah menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, kau kutuk dia menjadi batu. Mohon ampun ibu, maafkan Malin ibu. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan.